Halo rekan-rekan, selamat datang kembali di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Rekan-rekan sekalian, video kali ini kita akan membahas terkait dengan honorer tanpa formasi pada seleksi penerimaan P3K tahun 2023. Informasi ini perlu rekan-rekan simak agar supaya rekan-rekan tidak rugi waktu dan tenaga pada saat pendaftaran P3K nanti. Dan ini juga untuk menjawab pertanyaan rekan-rekan terkait dengan beberapa jabatan-jabatan honorer peluangnya untuk diangkat menjadi P3K. Untuk itu silakan disimak dan ditonton secara lengkap agar rekan-rekan sekalian bisa menerima informasi ini secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, pendaftaran P3K 2023 diketahui bersama akan segera dimulai pada tanggal 17 September hingga dengan 6 Oktober. Pelamar baik dari tenaga honorer maupun dari formasi umum itu dihimbau untuk mencermati dahulu informasi lowongan di portal SSCASN pada 16 September sebelum memutuskan untuk melamar. Itu yang diungkapkan oleh Asisten Deputi Perancangan Jabatan Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Aba Subagja, yang menyebutkan bahwa pelamar jangan langsung mendaftar, akan tetapi cermati dahulu formasi yang tersedia dan jabatan mana yang cocok sesuai dengan jabatan dan kompetensi rekan-rekan. Ia mengingatkan tenaga honorer ini yang akan mendaftarkan P3K tahun 2023 untuk fokus pada instansi tempatnya mengabdi. Jangan terpancing dan mendaftar di instansi lain, bahkan pindah kabupaten, kota, ataupun provinsi. Jika tetap memiliki pindah lokasi, maka dipastikan honorer atau non-aparatur sipil negara itu sendiri yang akan merugi. Seleksi P3K 2023 baik kategori guru, kesehatan, dan teknis untuk pelamar honorer ini hanya bisa melamar di instansi yang bersangkutan bekerja. Nah rekan-rekan, kenapa demikian? Bagaimana bila tempat honorer mengabdi ini tidak buka formasi? Ia pun mengungkapkan bahwa para tenaga honorer itu tidak perlu khawatir, honorer bisa melamar di tempat lain, yang penting masih di dalam satu daerah kewenangan yang sama dengan catatan masih satu instansi. Selain itu harus tetap relevan dengan jabatan yang dijabat saat ini. Dia mencontohkan guru honorer misalnya berada di Kabupaten Malang, sedangkan instansi tempatnya bernaung adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Nah, contoh ini disampaikan oleh Aga Subagja. Misalnya saja untuk guru honorernya mengabdi di sekolah SDMA misalnya, tetapi tidak ada formasi, namun di SDB atau SMPA punya formasi dan relevan dengan jabatannya, maka yang bersangkutan itu bisa melamar di antara dua sekolah tersebut. Jadi jika rekan-rekan di kantor tempat rekan-rekan tidak ada formasi, akan tetapi di SD lain memiliki formasi meskipun di SMP yang relevan dengan jabatan para tenaga honorer, maka honorer itu masih bisa mendaftar oleh karena memang itu masih satu instansi, yakni Dinas Pendidikan. Namun Aba mengingatkan lagi, bila sekolah yang dilamar itu ternyata ada pelamar prioritas dan honorer kedua, maka yang diprioritaskan adalah honorer di sekolah tersebut lebih dahulu. Prinsipnya menurut Aba adalah kalau masih satu instansi masih bisa, cuma harus tetap relevan dengan jabatannya, dan mereka nantinya jadinya bersaing antar honorer itu sendiri. Lalu lebih lanjut dikatakan bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara telah menerbitkan regulasi khusus pengadaan P3K guru, nakes, dan honorer tenaga teknis plus CPNS. Khusus tenaga honorer, lanjutnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara sudah memberikan afirmasi sesuai, yakni 80% formasi harus diisi oleh para tenaga honorer. Nah rekan-rekan sekalian, demikian apa yang disampaikan oleh Deputi Perancangan Jabatan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, di mana para tenaga honorer itu harus mencermati terlebih dahulu informasi yang ada di portal SSCASN sebelum mendaftar pada seleksi P3K 2023. Demikian video kali ini, terima kasih telah menyaksikan.
Sampai jumpa di video berikutnya.